Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sobat Ngilmu Ngoding. Pada kesempatan kali ini, mungkin kita akan sedikit membahas bagaimana cara kita membeli domain di Niaga Hoster. Kenapa harus Niaga Hoster? Mungkin di lain kesempatan saya akan membahasnya lebih jauh. Mungkin beberapa teman-teman ada yang bingung ya, bagaimana sih cara kita memesan hosting atau domain di Niaga Hoster. Berikut ini adalah kiat-kiat yang dapat saya ajarkan buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Untuk itu saya coba akan membuat dulu poin-poin yang akan kita lakukan dalam video kali ini. Yang pertama, kenapa kita harus memilih provider hostingan dengan baik dan tepat? Karena jika kita sudah bisa memutuskan ingin memilih provider yang mana, itu akan jauh lebih baik karena kita dapat menghemat biaya yang kita keluarkan. Biasanya sih tergantung ya, kita beli domain atau hosting, ada yang 6 bulan bisa, ada yang sebulan bisa, ada yang setahun. Biasanya sih saya belinya yang 1 tahun kemudian diperpanjang seperti itu. Yang pertama mungkin kita harus pilih hosting yang sesuai kebutuhan. Nah ini kenapa kita harus memilih yang sesuai kebutuhan. Saya sebelum membuat video ini saya sudah mereview beberapa provider hostingan. Ternyata memang tidak ada yang semurah Niaga Hoster. Seperti itu. Pertama-tama mungkin kita harus masuk ke webnya dulu, ke niagahoster.com. Lalu nanti akan diarahkan ke .co.id seperti yang teman-teman bisa lihat sekarang. Dan kebetulan saya buat video ini sedang ada promo akhir tahun ya, jadi teman-teman bisa manfaatin sebaik mungkin promo ini, dan ini dijamin murah banget sih. Di sini kita bisa lihat penawaran hosting yang diberikan, yaitu ada paket bayi dengan 10.000 per bulan, tapi ini tanpa domain gratis. Terus ada paket pelajar mulai dari 40.223 per bulan, ini gratis nama domain. Dengan yang tipe personal 21.450.000 per bulan, dan bisnis 85.724.000 per bulan. Kelebihan dari tiap segmen ini bisa teman-teman lihat di lengkapnya dari websitenya langsung. Di sini jika kita bandingkan, SSD-nya untuk yang bayi itu kurang lebih 500 MB, sedangkan yang pelajar unlimited, dan sampai bisnis juga unlimited. Di paket bayi kita hanya mempunyai 1 buah domain, tapi untuk yang di paket pelajar bisa banyak domain, unlimited juga. Terus bedanya apa aja, coba ya kita buka dulu. Di sini bisa kelihatan kalau terdapat unlimited database juga, 10 add-on domain. Wow, kita bisa menambahkan 10 add-on domain dalam satu hostingan. Untuk yang paket yang paling laris nih, ini ada spam assassin mail protection. Ini ibaratnya fitur tambahan yang mungkin bermanfaat buat kita ya. Kalau add-on domain di paket yang paling laris ini unlimited, begitu juga di paket bisnis unlimited. Bedanya apa ya yang paling laris sama yang bisnis? Sebentar saya lihat dulu. Ada magic auto backup dan restore. Kalau yang lain cuma ada backup instan ya. Terus ada prioritas layanan support. Jadi kalau memang kita kebutuhannya untuk website kita untuk berbisnis, kita pilih paket yang bisnis, kita dapat support yang pertama kali. Coba kita lihat ke bawah ada apa aja. Oke. Dukungan teknis nomor 1 Indonesia. Memang benar. Beberapa kali saya coba Niaga Hoster di hostingan saya sebelumnya. 24 jam nonstop akan ada customer service yang akan menjawab, baik dari teknikal maupun CS-nya ya. Sisi teknikalnya pun cukup membantu, sehingga saya waktu itu ingin deploy jam 2 atau jam 3 kalau nggak salah, itu ada yang jawab ketika saya chat.
Oke, kita langsung pilih aja paket yang mana. Di sini kita bisa lihat paket bayi. Oke, saya pilih yang paling rendah dulu ya, kali 1 tahun. Nama domain saya coba akan isi ngilmu ngoding. Ngilmu ngoding. Oke, kita cek dulu domainnya masih tersedia atau tidak. Oke, dan ternyata masih tersedia 115.000 per tahun. Coba kita cek yang ID. Harganya berapa? Oke, yang ID 200.000, tapi saya kayaknya nggak bakal pilih yang com atau ID, saya mau yang lain. Ada tag nggak ya? Coba kita lihat dulu. Ngilmu ngoding, oh ada nih, ngilmungoding.tag. Oke, saya checklist dulu. 30.000 cukup murah. Kita tambahkan ke chart dulu ya. Baik, loading dulu sebentar. Kemudian di sini kita akan bisa melihat rinciannya ya. Kita beli paket bayi ngilmu ngoding yang ID-nya saya delete dulu kali ya. Oke. 254.094 ditambah 30.000 jadi totalnya 313.163. Itu sudah sama pajak. Nah, kelebihannya di sini yang ingin saya sampaikan buat teman-teman, Niaghoster sudah menyiapkan auto install website dengan WordPress kalau teman-teman mau coba. Tapi kalau teman-teman gak mau, teman-teman mau install kosongan ya boleh juga. Tapi karena saya mungkin ini buat website ini aja ya, website company profile lah. Oke lah, coba saya mungkin pilih auto install website, dan ini gratis, tidak berbayar. Kalau teman-teman mau nambahin keamanan SSL certificate Komodo, ini 125.000 per tahun. Sebenarnya paket bayi ini sudah dapat SSL gratis menggunakan Let's Encrypt ya. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih bagus, bisa langganan Komodo Positif SSL dengan seharga 125.000. Tapi kali ini saya tidak akan ambil itu. Saya cuma cukup menambahkan WordPress. Harganya nggak berubah, masih 313.163. Oke. Kayaknya sih saya bakal pakai deh. Coba ya, saya install aja. Saya mau rasain gimana nanti jadinya kalau saya pilih WordPress-nya. Oke, kita lanjutkan aja dari sini. Nah, di sini teman-teman akan dihadapkan dengan halaman metode pembayaran. Dulu waktu pertama kali saya pesen di Niaghoster, ini belum sebanyak ini metode pembayarannya. Karena kebetulan memang bank saya BCA, jadi saya tidak kesulitan ketika saya transfer. Nah, tapi sekarang sudah cukup banyak. Ada e-wallet juga. Kalau teman-teman bisa lihat, selain bank ada e-wallet, ada Indomaret sama Alfamart juga. Oke, di sini ketika kita mau beli hosting, kita diwajibkan untuk login dulu ke area member kita. Kalau belum punya bisa register dulu. Kalau sudah punya, karena ini saya sudah punya, saya bisa langsung login. Kemudian nanti kita akan mendapatkan email dari alamat email member kita. Kalau kita sudah memesan hosting, biasanya sih jangka waktunya kurang lebih 3 harian ya, 3 harian sejak kita memesan. Nah, setelah kita tekan check out, di sini teman-teman akan dihadapkan mungkin halaman konfirmasi pembayaran lah ya. Di sini ada langkah-langkah pembayaran melalui ATM, karena saya pakai bank BCA. Ada langkah-langkahnya melalui ATM seperti berikut. Oke, ketika pakai M-Banking, oke, PIN BCA, oke, standar ya. Kalau teman-teman punya M-Banking, ini kalau melihat internet banking juga sama ke virtual account. Isi halaman, masukkan virtual account. Oke. Kita masukkan cukup kode pembayarannya aja ketika kita transfer lewat virtual account. Nanti otomatis harga totalnya akan tertera di sana, tinggal kita masukkan ulang harganya sesuai dengan yang tertera di website atau mobile banking Anda. Terus kita lakukan pembayaran. Seperti itu. Ketika kita sudah melakukan pembayaran, sebaiknya kita konfirmasi ke area member. Oke, mungkin berikut yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Semoga bermanfaat.